Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa habta'u li awliya'il muqarrabin wa ja'alna minhum wa fihim wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Mo Ikrom Sayuti dari kelas A4 Pendidikan Agama Islam dengan NIM 252101010072. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan sehat dan sempat, khususnya kepada saya yang bisa melakukan atau melaksanakan tugas dari mata kuliah Pancasila, dan salawat serta salam tidak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, langsung saja saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Makalah ini membahas tentang kedudukan ganda Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi terbuka dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan pedoman moral yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian: Pancasila adalah landasan pemikiran, nilai-nilai, dan keyakinan bersama yang memuat nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam satu sistem filosofis. Ideologi terbuka: Pancasila bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan pemikiran baru tanpa kehilangan esensi nilai dasarnya, memungkinkan interpretasi yang disesuaikan dengan konteks konkret. Fungsi ideologis adalah memberi arah ideal bagi pembangunan nasional, menjadi pemersatu di tengah keragaman, berfungsi sebagai filter nilai terhadap gagasan yang bertentangan dengan nilai dasar negara, menjadi sumber kontrol moral bagi warga negara dan para pejabat. Contohnya, contoh fleksibilitas adalah ekonomi kerakyatan vs dan pasar bebas. Pancasila, terutama sila kelima, tidak menolak sistem pasar, tetapi mengaturnya agar tidak bertentangan dengan keadilan sosial. Contoh, pemerintah memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai ideologi terbuka. Pancasila tidak melarang investasi dan kemudahan berusaha, namun nilai dasarnya memaksa adanya pasal-pasal yang melindungi pekerjaan, upah minimum, pesangon, jaminan sosial, dan UMKM, sehingga tidak menjadi liberalisme ekonomi murni. Ini adalah bentuk filter nilai Pancasila. Kemudian contoh yang lain ialah demokrasi deliberatif dan demokrasi mayoritas. Demokrasi di Indonesia tidak sekadar suara terbanyak. Contoh, dalam penyusunan peraturan daerah, DPRD tidak hanya memutuskan berdasarkan voting, akan tetapi mereka sering mengadakan rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat, akademisi, dan NGO.
Proses ini mencerminkan sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai penyesuaian demokrasi modern dengan nilai asli Indonesia. Dan lanjut ke nomor 2, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Sejarah kelahiran Pancasila adalah Pancasila itu lahir dari proses perumusan yang panjang dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 melalui musyawarah, kompromi, dan rekonsiliasi gagasan berbagai tokoh pendiri bangsa. Makna perjanjian luhur ialah makna perjanjian luhur. Istilah ini mengandung makna bahwa Pancasila adalah kesepakatan kolektif dan titik temu antar pandangan ideologis yang berbeda, sehingga memiliki legitimasi moral dan mengikat seluruh elemen bangsa tanpa memandang latar belakang. Contohnya yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur ialah contoh pemersatu rumusan Piagam Jakarta dan Pancasila 8 Agustus 1945. Ini adalah contoh historik terbaik dari histori yang lain. Contoh, kelompok nasionalis Islam menginginkan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kelompok nasionalis sekuler dan dari Indonesia Timur mengkhawatirkan hal ini. Melalui musyawarah disepakati penghapusan frasa tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah perjanjian luhur yang menyatukan kepentingan berbeda demi Indonesia yang satu. Terus contoh yang lain ialah Hari Besar Keagamaan. Negara mengakui 6 agama resmi dan memberi hak yang sama kepada penganutnya dari beberapa agama tersebut, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Contohnya pemerintah menetapkan hari besar keagamaan, yaitu pemerintah menetapkan hari libur nasional untuk semua hari raya agama seperti Natal itu hari besar Kristen, Nyepi itu hari besar Buddha, Waisak itu hari besar agama Hindu, dan Idul Fitri itu hari besar agama Islam, dan lain-lainnya. Bahkan pemerintah memfasilitasi mudik lebaran dan menjamin keamanan perayaan Natal dan Nyepi, Waisak maupun Idul Fitri. Ini adalah realisasi dari konsensus bahwa Indonesia bukan negara agama, akan tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu nilai-nilai fundamental. Tiap sila Pancasila memuat nilai-nilai universal yang berakar pada budaya Indonesia. Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan atas keberadaan Tuhan dan toleransi antar agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila kedua yaitu penghormatan, martabat, dan sikap adil. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai dari sila ketiga yaitu kesatuan, nasionalisme, dan integrasi sosial. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan. Nilai dari sila keempat yaitu demokrasi, deliberatif, musyawarah, dan partisipasi rakyat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila kelima yaitu
pemerataan kesejahteraan, solidaritas sosial, dan keadilan struktural. Dan contoh-contoh dari nilai-nilai fundamental tiap sila. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama, seorang manajer muslim memberikan izin dan ruang bagi karyawannya yang beragama Hindu untuk merayakan Nyepi dengan tenang tanpa memotong cuti tahunannya. Ini adalah bentuk pengalaman ketuhanan yang Maha Esa yang beradab. Dan contoh sila kedua yaitu gerakan sosial. Kita bisa yang menggalang dana untuk membantu korban bencana alam atau biaya pengobatan. Ini menunjukkan nilai kemanusiaan dan solidaritas tanpa memandang suku atau agama. Sila ketiga yaitu contoh. Timnas sepak bola Indonesia yang terdiri dari pemain berbagai suku dan agama. Jawa, Sunda, Batak, Papua, Madura, Kalimantan, Osing, dan lain-lain bersatu membela merah putih di dadaku. Sorakan fans di stadion yang juga beragam mencerminkan persatuan Indonesia. Dan contoh sila yang keempat yaitu mekanisme pemilihan umum, pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada yang jujur dan adil adalah wujud nyata kerakyatan. Di tingkat desa, musyawarah desa untuk menentukan penggunaan dana desa adalah contoh akar rumputnya. Dan contoh sila yang kelima yaitu program pemerintahan seperti Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan program Keluarga Harapan, PKH. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan poin yang nomor 4 ialah tantangan dan aktualisasi di era globalisasi. Pancasila menghadapi tantangan serius di era modern, terutama dari arus globalisasi yang membawa nilai-nilai seperti individualisme ekstrim, materialisme, dan liberalisme yang dapat melemahkan semangat gotong royong. Tantangan lain termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang mengancam sila kelima, masalah etika digital seperti penyebaran berita bohong dan intoleransi yang bertentangan dengan sila kedua. Berkurangnya kesadaran ideologis, Pancasila dianggap hanya sebagai simbol formal, dan kurangnya keteladanan dari sebagian pemimpin. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik merupakan realisasi konkret ke dalam tindakan dan kebijakan. Sosial mewujudkan toleransi, kepedulian, gotong royong, dan keadilan lewat kegiatan kemasyarakatan dan forum lintas agama. Politik menyusun kebijakan publik dan regulasi negara yang berlandaskan nilai persatuan, demokrasi, keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kelompok rentan atau minoritas. Strategi penguatan di masa depan mencakup penguatan implementasi secara sistematis melalui pendidikan, karakter berbasis Pancasila bagi generasi muda, dan mendukungnya dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Contoh dari poin yang keempat ialah tantangan, ini termasuk contoh nyata, yaitu tantangan individualisme dan gotong royong. Tantangan budaya self oriented dan dari barat membuat orang enggan ikut kerja bakti atau siskamling. Aktualisasi membangun posyandu atau bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu PKK atau gerakan sosial street di perkotaan di mana warga satu kompleks saling membantu. Tantangan etika digital, hoaks, dan intoleransi. Tantangan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong tentang kelompok agama tertentu di media sosial. Aktualisasi polisi menangkap pelaku penyebar hoaks. UU DIT, masyarakat sipil membuat komunitas seperti Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang melakukan literasi digital dan verifikasi fakta mencerminkan sila kedua. Ya,
Strategi penguatan contoh program. Ini adalah contoh untuk menguatkan program pendidikan karakter, integrasi nilai Pancasila tidak hanya di mata pelajaran PPKN, tetapi juga dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Misalnya siswa diajak proyek membangun usaha kecil-kecilan dan keuntungannya disumbangkan untuk panti asuhan, mengasah sila kedua dan kelima. Ya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya, dan jika itu benar itu murni dari Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.